Bapak Ibu, saya mau kasih satu kesaksian. Belum lama ini ada pemuda kita dengan pemuda lain datang di rumah. Mereka datang di rumah lalu menceritakan beberapa hal tentang panggilannya dan juga tentang pelayanannya sekarang ini. Mereka lalu berbicara dengan saya, dia bilang begini, ibu saya ini dulu membenci sekali dengan rokok. Saya benci sekali dengan rokok. Saya lihat kalau orang isap rokok, saya melihat itu mereka bakar uang. Tapi ibu jujur bahwa waktu itu saya nyaman. Saya nyaman sekali dengan ini kondisi karena lingkungan saya mendukung saya. Tapi sekarang kasihan ibu, saya sudah isap rokok. Saya tanya, kenapa penyebabnya? Ya itu sudah ibu. Kawan nom bilang begini, lu kurang maco kalau lu sama merokok. Lu sama ke mai-mai itu. Lu lihat sekarang mai-mai saya ada isap rokok. Nah lu, beta pulang beta pikir, masa? Beta lalu coba satu. Beta pun pikiran tertuju hanya pada itu. Kalau beta maco harus isap rokok. Beta pikiran tertuju pada itu, beta maco harus isap rokok. Nona akan suka dengan beta kalau beta isap rokok. Beta akan dilihat pemuda yang gagah kalau beta isap rokok dan rokok itu asapnya naik itu terguling-guling seperti ini. Terus saya penasaran inti ceritanya. Dan pada akhirnya sekarang saya tidak bisa tidak beli rokok. Karena setiap hari saya harus beli rokok. Saya lebih memilih beli rokok daripada beli nasi untuk makan. Lalu ya kalau tahan lapar saya bisa bertahan, tapi kalau rokok saya tidak bisa tahan. Wow, luar biasa. Ini saya menyampaikan kesaksian itu. Dia bilang sekarang beta menyesal, tetapi sukar melepaskan diri dari situ. Lalu saya tanya, Kak, mau lepas tidak? Kalau mau lepas saya mau berdoa. Saya tidak tanya bisa lepas atau tidak, karena bisa dan tidak itu Tuhan memberikan kamu kemampuan. Langsung Ibu, kami ke dalam dulu Ibu. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, dosa diperkuat dengan perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan. Kemudian dia akan menetap dan menjadi kebiasaan kita. Itu dosa. Jadi jangan coba-coba. Di sini yang belum pernah sentuh mabok, jangan coba-coba kawan. Dia akan jadi kebiasaan hidup. Surajin gereja, jangan coba-coba kawan untuk hilang. Kalau setiap minggu begitu terus dengar lonceng itu sama ke sesuatu lagu yang paling merdu di telinga bilang tidur terus. Ya. Biasakan dengar firman Tuhan itu jangan mengantuk. Karena apa? Itu akan menjadi kebiasaan kita. Setiap kali pendeta masih salam, ini mata mulai, aduh buka sana bisa lagi. Yang kedua yang saya mau angkat. Kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Bapak Mama, kita sudah belajar bahwa kita semua manusia ini terseret, terpikat, tertarik pada dosa. Tidak ada satu manusia yang tidak memiliki kecondongan terhadap dosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri, dia tidak berdosa. Kita sukar melepaskan diri kita dari dosa itu. Tapi kalau kita sudah jatuh dalam hal itu, ingat bahwa hanya satu pribadi yang mampu menolong dan melepaskan kita dari dosa itu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Saudara, semua manusia kita adalah orang berdosa. Karena itu dosa-dosa itu
pasti membuang kita semua ke dalam api neraka, dan kita semua akan mengalami kematian kekal karena dosa itu. Tetapi Allah yang dengan kasih-Nya begitu luar biasa, Dia mengasihi kita semua sehingga Ia datang dan menebus kita dari dosa-dosa itu dengan Dia mati di atas kayu salib. Setelah Dia mati di atas kayu salib, Dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Karena itu Bapak Mama, hanya kita datang kepada Tuhan, hanya kita datang kepada Tuhan untuk percaya kepadanya, maka dosa-dosa kita yang banyak itu bisa terlepas dari hidub kita. Kita akan mendapatkan pengampunan apabila kita datang kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 37b, barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Siapa yang datang kepada Yesus, tidak ada satupun yang membuang, dia dibuang oleh Yesus. Karena begitu banyak dosa yang dia lakukan, Tuhan tetap terima dia. Asalkan dia mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa hidupnya untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dosamu itu akan dihapuskan oleh Dia. Yakobus 1 ayat 18, saya akan membacakan bagian ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri Ia memberikan kepada kita kehidupan yang baru dengan perantaraan firman-Nya, sehingga kita boleh dikatakan menjadi anak sulung dari keluarganya yang baru. Saudara, kehidupan baru ini diberikan kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Tanpa orang datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan diberikan kehidupan yang baru. Tidak hanya kita datang kepada Yesus, tapi harus ada tindakan pertobatan. Harus ada pertobatan. Bapak Mama, dosa bukan hanya diakui kepada Tuhan, tapi harus dilepas. Biasanya orang hanya datang kepada Tuhan dengan pengakuan, ya saya orang berdosa, tanpa mau membuang dosa. Ini sama kayak ketempung anak kecil ada main lompor, pemain lompor di sawah sana. Lalu datang kita bilang, "Nupum badan lompor semua." Dia bilang, "Iya mama, badan lompor." Tapi dia tidak mau mandi, tidak mau ganti itu pakaian. Dia langsung naik di tempat tidur dan tidur. Siapa di sini mama-mama yang suka begitu? So, apa ini ada tidur, kakak tidur, sesuai ngantuk jadi tidur. Ibu yang baik, orang tua yang baik, dia pasti hajar anaknya. Kenapa lu sana mandi? Engkau mandi, bersih, lepaskan itu kotoran dulu, baru lu boleh masuk. Bapak Mama, saudara-saudara, itu ilustrasi sederhana seperti ini. Ada kita hanya pasti pengakuan sa Tuhan benar. Beta ini orang yang pemalas berdoa. Betul, beta ini pemalas baca firman Tuhan. Betul, beta ini suka minum mabok. Betul, beta ini tukang salingkuh. Betul, beta ini tukang begini, beta ini begini. Kau tuh hanya sebatas mengaku sa. Habis mengaku, habis jatuh balik. Kok enak nggak? Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkanmu. Jadi waktu kita belum membuang itu Bapak Mama, maka kita belum layak. Karena datang kepada Tuhan harus berusaha buang dosa itu. Galatia 5 ayat 24-25. Lihat, saya garis bawahi dan saya memberikan huruf tebal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.